Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini menghendaki bahwasanya Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman kepada para siswanya yang melakukan tindakan perundungan di luar sekolah. Nah, pada perdebatan kali ini saya akan membagi dalam dua layer. Layer yang pertama saya akan memberikan sanggahan atas argumentasi serta mekanisme yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari tim Opening Government. Sedangkan layer yang kedua saya akan memberikan argumentasi terhadap serta mekanisme terhadap mosi perdebatan kali ini. Baiklah, notice rekan-rekan dari tim government pertama mengatakan bahwasanya tindakan perundungan secara status quo merupakan tindakan yang minoritas terjadi. Minoritas sangat minim terjadi secara status quo dibanding dengan tindakan korupsi ataupun pelecehan seksual yang signifikan sering terjadi setiap tahunnya. Namun perlu kita tahu bahwasanya tindakan perundungan pun sering terjadi, namun lebih banyak terjadi tindakan-tindakan perundungan di dalam lingkungan sekolah dibanding dengan tindakan-tindakan lingkungan di luar sekolah. Nah, sehingga dalam hal tersebut rekan-rekan dari tim government kemudian mengelaborasi untuk mengatasi masalah tersebut dengan membentuk mekanisme yang mana mekanisme tersebut adanya mekanisme berupa pelaporan, investigasi dan juga pemberian hukuman. Yang mana rekan-rekan dari tim government menyampaikan bahwasanya tiga hal tersebut akan sangat bermanfaat dan akan sangat baik ketika dalam hal mengatasi tindakan-tindakan perundungan oleh para siswanya dan akan memberikan efek jera berupa hukuman-hukuman yang diterapkan. Nah, namun menurut kami di sini masuk ke layer yang kedua, menurut kami di sini bahwasanya dalam konteks perdebatan kita kali ini yaitu apakah sekolah berhak ataupun bertanggung jawab terhadap siswanya yang melakukan tindakan perundungan di luar sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban ketika adanya seorang siswa yang melakukan tindakan perundungan di luar jam sekolah. Ya, yang pertama, apakah tindakan perundungan oleh siswa di luar jam sekolah itu menjadi tanggung jawab dari guru? Kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Baiklah, di sini kami asumsikan bahwasanya di luar jam sekolah banyak sekali tindakan-tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa terhadap sesama siswa ataupun terhadap siswa lain itu terjadi dalam hal notabene siswa tersebut tidak memakai seragam sekolah. Nah, inilah kemudian yang menjadi identik bagaimana pertanggungjawaban daripada sekolah tersebut. Karena secara status quo kita tahu bahwasanya sekolah bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa di luar jam sekolahnya ketika siswa tersebut masih memakai seragam sekolah. Karena apa? Ada nama baik yang masih dibawa oleh siswa tersebut ketika masih dalam perjalanan sekolah pulang ke rumahnya. Namun ketika sudah sampai di rumah melepas pakaian sekolahnya dan lain sebagainya, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab daripada sekolah lagi. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab daripada orang tuanya dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang kita ketahui secara status quo bahwasanya tindakan-tindakan perundungan yang terjadi oleh siswa di luar jam sekolah itu lebih identik dengan tindakan-tindakan verbal seperti membuli, kemudian tindakan-tindakan non verbal seperti kekerasan secara langsung dari siswa satu ke siswa yang lainnya. Nah, kemudian di sini timbullah pertanyaan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban ketika ada siswa yang melakukan tindakan luar sekolah? Karena secara otomatis di sini kami asumsikan bahwasanya ketika ada siswa A melakukan tindakan perundungan kepada siswa B di luar jam sekolah, walaupun tidak memakai seragam sekolah ataupun memakai, pasti otomatis stigma yang muncul di masyarakat ialah berarti kurangnya pengejaran daripada guru di sekolah dan kemudian kurangnya pemberian nasihat oleh orang tuanya ketika di rumahnya sehingga dia melakukan tindakan-tindakan perundungan tersebut. Nah, itulah mengapa menurut kami tindakan-tindakan perundungan semacam ini perlu untuk diselesaikan, akan tetapi dilihat dulu konteksnya bahwasanya ketika tindakan perundungan itu terjadi di luar jam sekolah dan siswa tersebut masih memakai seragam sekolah, otomatis menurut kami hal tersebut pun menjadi tanggung jawab daripada sekolahnya tersebut karena masih membawa nama baik daripada sekolah tersebut. Namun ketika sudah keluar pulang ke sekolah kemudian melepas pakaiannya, itu sudah menjadi tanggung jawab daripada orang tuanya dalam hal memberikan didikan. Nah, masuk kepada alasan kami yang pertama tadi. Asumsi kami yang pertama tadi, ketika siswa tersebut melakukan tindakan perundungan di luar sekolah tapi memakai seragam sekolah, itu akan menjadi tanggung jawab daripada pihak sekolah. Nah, terus bagaimana dengan bentuk pertanggungjawaban ketika hal tersebut akan terjadi? Nah, yang pertama, perlu adanya tindakan pengawasan khusus dari pihak sekolah. Bagaimana bentuk tindakan pengawasan khusus tersebut? Nah, tindakan bentuk pengawasan khusus tersebut dapat dilakukan oleh pihak sekolah dengan merekrut
orang-orang tertentu ataupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kualifikasi seperti kualifikasi pada badan intelijen semisal yang melakukan pengawasan-pengawasan terhadap para narapidana yang kemudian diselidiki ataupun dicari tahu agar ditangkap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Namun di sini orang-orang yang direkrut untuk pihak sekolah dalam hal mengawasi siswa tersebut ketika dia dari sekolah kemudian sampai ke rumah itu aman-aman saja, tidak terjadi perundungan, itu mungkin bisa dari guru sekolah tersebut yang dapat dipercayakan ataupun dari pihak security sekolahnya yang bisa mengawasi langsung bagaimana siswa tersebut dari sekolah kemudian sampai ke rumah tidak melakukan tindakan perundungan. Kemudian yang kedua, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengundang pihak kepolisian, kemudian mengundang pihak dinas kesehatan yang kemudian menjelaskan bagaimana dampak daripada tindakan perundungan terhadap siswa. Itu sangat penting. Artinya bentuk pengajaran yang dilakukan agar siswa tersebut ketika pulang sekolah itu tidak melakukan tindakan-tindakan perundungan. Kemudian yang ketiga, selama di sekolah itu berlangsung, para guru wajib untuk selalu memberikan nasihat-nasihat, pemahaman-pemahaman kepada para siswa agar tidak senantiasa potensial untuk melakukan tindakan-tindakan perundungan. Kemudian alasan kami yang kedua, ketika siswa tersebut tidak memakai baju seragam sekolah, itu akan menjadi tanggung jawab daripada orang tua ketika melakukan tindakan perundungan. Karena hal tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab daripada orang tua, bagaimana orang tua memberikan bimbingan, didikan, kemudian pemahaman-pemahaman kepada anaknya agar tidak memberikan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga ketika tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan orang lain, maka perlu adanya antisipasi dilakukan orang tua. Yang pertama, sudah pasti secara substansial memang perlu adanya nasihat-nasihat secara terus menerus oleh orang tua, mengingat bahwasanya tindakan-tindakan perundungan secara status quo itu sering terjadi, sehingga peran orang tua dalam memberikan nasihat sangat penting. Kemudian yang kedua, orang tua senantiasa harus selalu mengawasi bagaimana anak tersebut ketika keluar dari rumah bermain dengan teman-temannya. Mungkin ketika anak tersebut diberikan HP, orang tua bisa mencantumkan GPS agar tahu di mana keberadaan anak tersebut sehingga bisa mengontrol secara langsung. Namun ketika anak tersebut tidak memberikan HP, maka orang tua bisa dengan hal ini meminta kepada kakak daripada adik tersebut ataupun mungkin saudara-saudaranya ataupun telah bekerja sama dengan lingkungan-lingkungan yang sering anak tersebut main agar melihat bagaimana kondisi ataupun perilaku anak tersebut dalam lingkungan tersebut sehingga lebih mudah untuk mengontrol bagaimana anak tersebut dalam hal beraktivitas sehingga bisa mengantisipasi adanya tindakan-tindakan perundungan nantinya. Untuk itulah mengapa Dewan Juri terhormat, kami rasa dalam konteks perdebatan kita kali ini perlu digarisbawahi bahwasanya tindakan perundungan ketika terjadi di luar jam sekolah, dalam hal ini tidak memakai baju seragam sekolah, maka menurut kami itu bukan menjadi tanggung jawab daripada sekolah. Dan namun ketika masih memakai seragam sekolah, kami mengamini bahwasanya itu memang menjadi tanggung jawab daripada pihak sekolah. Sehingga mekanisme yang kami tawarkan yaitu tadi membentuk pengawasan khusus dengan melibatkan pihak-pihak yang telah dipilih daripada pihak sekolah. Kemudian yang kedua, ada sosialisasi terkait dengan dampak buruk perundungan oleh kepolisian ataupun Kementerian Kesehatan yang diundang oleh pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, perlu adanya nasihat-nasihat oleh para guru. Namun ketika perundungan itu di luar jam sekolah, kemudian tidak memakai baju seragam sekolah, otomatis itu menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Seperti mekanisme yang kami tawarkan tadi, yaitu pemberian nasihat, kemudian pengawasan langsung oleh orang tua melalui, kalau misalnya anak tersebut diberikan gadget berarti bisa melalui GPS agar bisa mengontrol langsung. Kemudian kalaupun anak tersebut tidak diberikan gadget, maka orang tua bisa bekerja sama dengan lingkungan yang mungkin sering anak tersebut main ataupun dengan keluarga-keluarga atau saudara-saudaranya yang dapat mengontrol anak tersebut. Nah, itulah yang kemudian melalui mekanisme yang kami tawarkan, kami meyakini bahwasanya dengan mekanisme tersebut tindakan perundungan akan dapat diselesaikan bertahap ataupun secara menyeluruh ketika mekanisme yang kami tawarkan tersebut dapat dijalankan. Baiklah, itu dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.